Halo pemirsa Sriwijaya TV, balik lagi kita di Cerita Wong Kita, Cerita Kita Galau. Tadi sudah banyak nian bahasan dengan Bapak Zaki tentang personal Bapak Zaki, tentang dunia perpustakaan itu sendiri ya. Tapi kali ini kita bakal bahas nih tentang tantangan ya dan juga solusi pastinya terkait dari dunia perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri. Nah, Bapak Zaki nih, menurut Bapak apa bahaya tantangan dan juga permasalahan terbesar gitu yang dihadapi oleh perpustakaan pada era sekarang ini? Ya, yang pasti kurang atau lemahnya minat baca. Nah, ini yang menjadi tantangan terbesar itu. Jadi bagaimana nanti kehidupan kita sekarang ini yang begitu menyita waktu, menyita energi, sehingga ya kurang menjadi baca yang menjadi harusnya memanfaatkan waktu luang untuk bersantai segala macam itu sedikit menjadi terabaikan. Kemudian juga lebih kepada media sosialnya yang lebih kepada konsumtif barang-barang yang untuk anak muda ini kan untuk produk-produk yang kecantikan, produk apa sebenarnya kan, jadi lebih kepada ke situ. Yang kemudian juga layanan perpustakaan tadi yang digital tadi kita banyak juga terkendala dengan kemampuan daripada sinyal kita sendiri, internet kita, kemudian juga masih terbatasnya terhadap kemampuan menyambung e-book itu sendiri hanya baru kepada Android, belum ke iOS. Nah, itu juga menjadi kendala. Ya, kemudian belum terkoneknya hubungan pusat dengan daerah ini untuk dapat menjadi penambah koleksi bacaan gitu. Begitu. Oke. Jadi Kak Seni ya, kalau misalnya zaman dulu itu kita tadi kan Bapak sedikit menyinggung nih tentang produk ya. Betul. Tadi kalau dulu itu di zaman dulu kita lihat produk itu lewat majalah. Kalau sekarang udah ada online shop gitu. Iya, lebih dipermudah sebenarnya. Tapi sebenarnya itu adalah suatu kemunduran bukan suatu kemajuan, tapi yang membuat kita tuh jadi mungkin Pak di anak muda itu lebih malas untuk membaca buku gitu ya. Ya itulah menjadi tantangan ya, itu menjadi kendala tapi juga menjadi suatu tantangan bagi kami bagaimana nanti harus menciptakan inovasi bagaimana melalui digital ini e-book ini kita harus masyarakat lebih dekat lagi kepada ini. Jadi terus e-book ini kita harus tetap jadi selalu berkomunikasi dengan kawan-kawan pegiat daripada kemajuan teknologi ini, apa yang mereka punya untuk membuka akses baca melalui internet ini kan. Kemudian juga kami ya tantangan juga bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat terhadap kegemaran membaca ini ya. Salah satu kegiatannya yaitu kami mengadakan festival literasi. Jadi bekerjasama baik itu dengan kabupaten kota, sekolah, pegiat-pegiat literasi, komunitas-komunitas. Kita mengadakan berbagai macam event lah. Ya tadi semacam kalau kita gemar membaca, turunan daripada gemar membaca terhadap pembuatan sastra-sastra ini penulis, kemudian berhitung, kemudian juga berkaitan dengan tadi slogan literasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu tercapai. Jadi literasi sudah terbuka kepada seluruh lapisan kehidupan dari masyarakat. Online itu berkaitan dengan literasi ekonomi, literasi keuangan, berkaitan judul ini kan sudah begitu marak, bagaimana kita nanti bisa memberikan informasi berkaitan dengan kemajuan-kemajuan zaman ini. Jadi apa yang menjadi kendala itu menjadi motivasi bagi kami untuk
memberikan layanan yang terbaik juga, inovasi, informasi-informasi berkaitan dengan literasi secara keseluruhan, sehingga capailah itu kesejahteraan masyarakat. Oke, ternyata sudah banyak sekali upaya ya Pak, baik dalam berkolaborasi di dunia digital pun sudah dilakukan, namun ada juga Pak yang dikatakan orang-orang itu lebih sulit mempertahankan daripada meningkatkan ini Pak, betul kan? Betul. Jadi peningkatan kegemaran membaca di kita ini setiap tahun itu ada survei dan dinilai oleh Perpustakaan Nasional melalui tim independen. Jadi kita tuh ada 2 indikator, namanya IPLM, Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat, dan TGM, Tingkat Kegemaran Membaca. Itu dinilai. Tingkat kegemaran membaca ini ada 5 indikator. Frekuensi kita membaca, artinya lama dalam 1 hari atau nanti 1 minggu kita, tingkat kegemaran membaca kita ini dihitung. Berapa lama waktu kita membaca, berapa buku yang sudah kita tamatkan baca. Jadi tamat buku ini juga dihitung. Kemudian juga terhadap akses internet kita. Nah, kalau berkaitan dengan IPLM, Indeks Peningkatan Literasi, ini kebanyakan dengan sarana prasarana yang kita penuhi. Jadi jumlah buku, berapa jumlah perpustakaan yang kita bina, berapa jumlah tadi misalnya layanan yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat, kemudian juga kepada sumber daya manusia perpustakaannya sendiri, itu namanya pustakawan yang bergerak di bidang perpustakaan. Itu pustakawan yang memiliki keahlian dalam cara menyusun buku, cara meletakkan ada tekniknya, pencahayaan, kelembaban daripada itu untuk menjaga daripada buku itu sendiri. Jangan sampai buku terlalu kering, mungkin bisa merupakan kerusakan. Kelembapan juga dijaga, jangan sampai keluar hewan-hewan yang bisa merusak buku dan mengganggu daripada aktivitas membaca ya. Jadi sesak napas atau segala macam, itu semua ada tekniknya. Pengaturan buku dari kode umum sampai ke kode-kode tertentu gitu ada. Jadi buku juga kalau nggak kita rawat ya rusak gitu Pak ya. Ada penanganan khusus. Iya, jadi sering kali kalau di rumah saya itu buku sering dimakan rayap gitu Pak. Karena nggak dijaga dan penempatannya nggak pas gitu ya Pak ya. Betul. Mungkin ada yang lembab mungkin. Iya betul. Ada tekniknya. Ada semacam obat-obatan yang kimikal yang harus kita letakkan, harus kita periodik lah kita rawat buku. Jadi buku menjadi sahabat harus biar dia tetap bermanfaat selalu ya kita harus jaga. Jadi Kak Karima udah dapet tipsnya untuk menjaga buku. Itu sekalian tips Kak Sonia. Betul. Tips gitu. Oke Pak, tadi kalau kita ngomongin soal permasalahan pasti ada solusi nih. Nah, apa solusi dari Bapak yang telah dan akan dijalani oleh perpustakaan sekarang ini? Ya, itu tadi kami yang paling utama itu adalah kolaborasi tadi. Betul. Ya, dengan kegiatan ini kami ucapkan terima kasih juga dengan kawan-kawan Sriwijaya TV ini sudah membantu kami untuk menginformasikan kepada masyarakat luas. Juga nanti kami mohon ya siaran ini bisa masuk ke ke pelosok-pelosok biar jadi menumbuhkan semangat lagi kepada masyarakat bahwa ya perpustakaan ini sekarang ini bukan hanya tempat hanya membaca. Jadi bisa beraktivitas di perpustakaan karena sekarang namanya TPB, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, jadi mau berdiskusi boleh, mau sebagai tempat penelitian juga boleh, beraktivitas apapun boleh. Misalnya Mbak Senia sama Mbak Karima ini ada komunitas misalnya teater kah? Mau bergabung dengan kami di perpustakaan silakan. Boleh. Membuka peluang. Kami ada aula itu gratis. Bayarannya dengan
kawan-kawan yang belum menjadi anggota, kami harapkan menjadi anggota perpustakaan dan juga meminjam buku di situ. Itu bayarannya. Kalau yang lain-lain beraktivitas, ya dengan fasilitas gedung, kemudian juga ada pemanfaatan sound system dan lain sebagainya. Luar biasa, Iya. kesempatan bagus itu sebenarnya. Iya, makanya sudah banyak. Jadi seluruh hampir seluruh lapisan masyarakat, komunitas dan ya dunia pendidikan sudah banyak yang berkoordinasi dengan kami. Jadi kolaborasi itulah. Mudah-mudahan kami sudah berkolaborasi dengan pihak swasta, pihak BUMN, BUMD, kemudian juga sekolah, SD, SMP, SMA, SMEA, MA, ataupun perguruan tinggi, dan juga pemerintah-pemerintah daerah. Dalam rangka itulah kita meningkatkan kegemaran membaca. Oke, luar biasa sekali. Mungkin sudah banyak sekali Bapak berikan yang menarik tentang perpustakaan. Apa nih Pak yang lebih menarik lagi dari perpustakaan? Mungkin yang belum Bapak sebutkan. Yang khas gitu ya. Perpustakaan kenapa sih bisa jadi hal yang sangat menarik gitu bagi Atau Bapak mungkin Zaki? cuma ada di perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan saja? Iya. Nah, kalau di perpustakaan kekhususan itu ada namanya perpustakaan deposit. Nah, deposit itu ada juga kegiatan karya cetak, karya rekam. Deposit itu suatu kegiatan perpustakaan yang mengelola karya-karya dari karya-karya yang berkaitan dengan Sumatera Selatan, daerah lah. Jadi karya cetak, karya rekamnya oleh orang Sumsel ya, ataupun karya bukunya juga bercerita tentang Sumsel. Jadi semua yang berkaitan dengan budaya ataupun adat lokal kita itu dikelola oleh deposit. Jadi yang ada itu hanya di provinsi dan di pusat. Wah, luar biasa. Jadi sekaligus ya Pak melestarikan budaya dari provinsi Sumatera Selatan Dan mengembangkan juga. Betul. Ya, jadi di situ ada tadi kan naskah kuno kita kembangkan juga, tapi dengan deposit ini kita menjaga, melestarikan karya-karya ini biar tidak punah, biar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau membacanya khusus di sana, tidak boleh dibawa pulang, tidak boleh dipoto, direkam dan lain sebagainya. Jadi fokus kita kalau butuh data menulis di sana, mencatat atau mencari. Sangat dilarang untuk ini karena tidak boleh diduplikasi. Iya betul, takut sekali ya Pak itu. Takutnya ada copy paste itu. Oh ini Pak, kalau soal antusias masyarakat Sumsel, bagaimana antusiasnya? Apakah ada peningkatan atau malah ada penurunan dalam budaya membaca? Alhamdulillah tiap tahun ini kita Sumsel terus meningkat. Walaupun memang masih di bawah rata-rata nasional tingkat kegemaran membacanya, tapi itu tadi menjadi tantangan juga terus bagi kami untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang kita anggap memang berkecimpung di di dunia baca membaca ini. Jadi kalau sekarang di program pemerintah untuk tingkat kegemaran membaca ini kita sudah masuk ke daerah-daerah pelosok di desa dan kelurahan. Jadi kalau Perpusnas itu ada namanya TPBIS tadi berkaitan dengan bantuan-bantuan sarana prasarana buku. Sekarang juga masih dilontorkan kegiatan buku 1000 buku terbaik gitu kan. Jadi disebarkan ke masing-masing daerah. Kita juga ada kegiatannya namanya pojok baca desa. Jadi kita harus masuk ke desa-desa, kelurahan-kelurahan
untuk memberikan bantuan sarana prasarana berupa buku, berupa komputer gitu kan, untuk berkaitan dengan e-book tadi. Tapi kendalanya kadang-kadang juga dengan harus ada jaringan internet. Walaupun kita sudah komunikasi dengan kawan-kawan dari Telkom ataupun Telkomsel untuk bisa mensupport kita terhadap apa yang kita bantu di perpustakaan desa dan kelurahan. Kemudian juga sekarang ini di pemerintah daerah, khususnya melalui Menteri Dalam Negeri, sudah mengeluarkan surat keputusan yang berkaitan dengan posyandu. Nah, jadi diharapkan di pelosok desa kelurahan itu posyandu menjadi pusat kegiatan juga. Nah, di situ kita masuk, karena di situ ada beberapa standar pelayanan minimal harus dibantu di posyandu itu, baik infrastruktur, mengenai kesehatan, informasi kesehatan. Nah, kita perpustakaan masuk di bidang pendidikan. Jadi di sana ada indikator pengembangan perpustakaan posyandu, perpustakaan desa, termasuk literasi digitalnya. Gitu. Oke. Kak Karima, ternyata banyak membuat bangga sekali ya melihat Sumatera Selatan ini sudah semakin meningkat di dunia literasi dan sedikit tersanjung dengan adanya upaya dari perpustakaan Provinsi Selatan untuk dari daerah pelosok harus tetap membudayakan tingkat baca tentunya di masyarakat Sumsel. Jadi membaca sekaligus membantu. Betul sekali. Apalagi ke pelosok-pelosok desa. Wah, luar biasa sekali pemirsa Sriwijaya TV, sangat banyak sekali ya insight yang kita dapat, manfaat dari Bapak Zaki. Nah, selanjutnya di segmen terakhir kita akan bahas tentang pesan dan juga harapan dari Bapak Zaki khususnya untuk masyarakat Sumatera Selatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cerita Wong Kita, Cerita Kita Galau.